Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Antusiasme warga membuat petugas kewalahan menertibkan. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat setidaknya telah diperpanjang sebanyak 6 Kasus kali. COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Akhirnya dibatalkan. Kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 77.344 positif COVID-19. Adu argumen antara calon penerima vaksin dan penyelenggara terjadi di pusat perbelanjaan Kawasan Cilandak. Kondisi ini terjadi karena calon penerima ingin mendapatkan vaksin yang jumlahnya Rata-rata kasus terbatas. harian COVID-19 terjadi adu tersebut argumen. Wait a minute. Who are you? Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Lindungi diri, keluarga, serta masyarakat sekitar. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi. Tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Selain menjaga kesehatan, ada hal penting juga lainnya yang harus kamu jaga, yaitu Prokes 5M. Yang pertama, jaga jarak. Menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain. Jangan bepergian ke tempat umum. Yang terpenting, kita juga menjaga keamanan diri dari transisi selama dalam perjalanan. Kalau harus menaiki kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan terus menerapkan social distancing. Yang kedua, mencuci tangan. Apakah wabah corona ini akan berakhir atau bahkan bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita lah virus ini akan mati atau akan tersebar luaskan. Kalau kita menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik, maka virus akan mati. Namun jika kita cuek, maka virus akan bertebar sana-sini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Yang ketiga, memakai masker. Memakai masker saat beraktivitas dengan orang lain, terutama di luar rumah, bukan sekedar cara mencegah diri terinfeksi COVID-19, tetapi juga bentuk kepedulian pada orang-orang di sekitar kita. Kita memiliki orang tua, saudara, keluarga di rumah, kawan, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, jika kita abai, memakai masker dengan benar dapat membawa risiko untuk orang-orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orang-orang dihimbau untuk menjauhi kerumunan saat di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin sering kamu bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian terutama bila sedang sakit.
atau berusia di atas 60 tahun atau yang sering disebut dengan lansia. Karena usia lansia banyak berisiko untuk terkena virus corona. Yang terakhir, kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak berkepentingan mendesak, jangan keluar rumah. Saat kasus COVID-19 kembali naik tajam, meskipun sebelumnya vaksinasi secara terus-menerus telah dilakukan, virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat. Oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan 5M harus tetap diterapkan. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan
5M. Oleh karena itu, marilah kita menjaga prokes 5M dan tetap berupaya untuk vaksinasi.